Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Judika, yang berarti keadilan Tuhan menyelamatkanku. Sama seperti hari Minggu yang lalu 22 Maret 2020. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2020, kita juga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Majelis GKP Depok telah menyiapkan rangkaian ibadah lewat video yang bisa kita jadikan tuntunan dalam beribadah di rumah kita masing-masing. Kami mengingatkan Bapak Ibu bahwa walaupun beribadah di rumah, mari kita tetap dengan tekun, dengan posisi beribadah melaksanakannya. Biarlah ibadah kita ini sesuai dengan tema minggu hari ini, keadilan Tuhan menyelamatkan, bisa menguatkan hati kita, bahkan menyelamatkan kita dari kondisi dan situasi pada saat ini, di mana perkembangan virus corona COVID-19 masih terus berlangsung. Kita berdoa situasi ini boleh cepat berlalu dan kita semua selamat. Mari kita mulai ibadah kita bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan dirimu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbananmu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib,
dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami, umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Yang tertulis dalam Zefania 2 ayat 1, 2, dan 3. Saya bacakan untuk kita semua. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah peradilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa,
halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan atau firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat kelima dan ayat yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah perjuangan kita dalam menghadapi musibah dan bencana COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita saat ini, kembali kami keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia mengajak Bapak Ibu menopang bangsa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Engkaulah Tuhan Gembala Agung kami, yang penuh kasih dan perhatian kepada kami umat-Mu. Di minggu-minggu sengsara ini, kami mengingat jalan sengsara yang telah ditempuh putra-Mu, yang menjadi salah seorang dari kami, manusia fana dan serba terbatas. Firman-Mu yang kami pelajari dari Alkitab, menyingkapkan kepada kami isi hati-Mu yang terdalam. Cinta kasih mulai menggerakkan Engkau menjadi bagian dari kami, dan menapaki jalan suka duka yang tempuh anak-anak manusia. Engkau telah mengosongkan diri-Mu dan menelusuri jalan derita sampai ke titik nadirnya di kayu salib. Dengan keyakinan akan cinta kasih-Mu, saat ini kami datang ke hadapan tahta anugerah-Mu memohon belas kasih-Mu atas saudara-saudara kami yang sedang menghadapi ancaman nyata dari wabah virus COVID-19. Bagi mereka yang saat ini sedang diisolasi karena didiagnosis positif terjangkit COVID-19, kami mohon ya Tuhan, agar kasih setia-Mu tetap menguatkan mereka dan memberi pengharapan bagi mereka untuk terus berjuang hingga menang mengatasinya. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kelemahan mereka. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Pulihkanlah mereka ya Bapa, supaya mereka dapat merayakan kebaikan-Mu bersama umat-Mu di hari-hari yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengingat pula saudara kami yang sedang dalam pemantauan karena kemungkinan terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami menyadari betapa gundah dan gelisah hati mereka saat ini. Kami memohon agar Engkau meneguhkan mereka. Engkaulah Tuhan yang telah melalui saat-saat yang paling mengguncangkan di Taman Getsemani. Pengalaman yang Engkau lintasi menolong kami untuk mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu di persimpangan jalan yang menakutkan. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau memberi penghiburan dan peneguhan akan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, Tuhan kami mohon semuanya dengan memasrahkan diri kepadamu. Kiranya rencana-Mu yang terbaik terwujud dalam situasi darurat yang sedang kami alami. Kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Di dalam belas kasihan putra-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan khotbah dan sebelumnya kita bernyanyi. Kasih
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah kali kedua bagi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing, untuk menunjukkan kepedulian dan ketaatan kita kepada pemerintah, juga merupakan bahagian dari tanggung jawab iman Kristen kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Beribadah di rumah bukanlah semata-mata karena ketakutan kita atas wabah corona ini, tetapi jauh dari itu, yaitu keinginan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama dengan umat yang lain. Sebab dengan cara ini kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, menahan diri dengan melakukan social distancing, bahkan physical distancing, merupakan satu langkah yang efektif untuk menekan persebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melupakan persoalan ini, dan marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Judika ini, Minggu keadilan Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Firman yang akan kita dengarkan tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kiranya firman ini juga dapat menguatkan hati kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, Sang Halik pemberi kehidupan itu. Dengan mata iman kita dimampukan berkata bahwa semua ini pun akan berlalu, hanya Dialah yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang pertama telah disebutkan bahwa penulis surat ini adalah Simon Petrus, seorang hamba dan rasul Yesus Kristus, di mana dia mengirimkan surat ini karena berkembangnya sikap liar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen, dan juga adanya sikap meragukan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Guru-guru palsu dengan ajaran sesat gnostik mengakibatkan kerusakan iman dan kerusakan moral bagi orang-orang Kristen pada zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian salam, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Petrus telah menyinggung dua hal tentang pendengar dari surat ini. Yang pertama, penerima surat ini adalah orang-orang beriman. Beriman adalah cara menjadi bagian dari keadilan Allah, yaitu di mana Allah memulihkan dunia ini. Hasil iman adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Selanjutnya yang kedua, pengenalan akan Allah, dan Yesus membawa kita mengalami anugerah dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan moral dalam teks ini meminta kita untuk berusaha secara sungguh-sungguh menghidupi panggilan dan keterpilihan kita. Panggilan untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Panggilan untuk terus maju. Hidup orang percaya menjadi cerminan karakter Kristus. Kita diingatkan dengan sederetan nilai-nilai berharga yang perlu kita tambahkan kepada iman kita, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan atau takut akan Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Mengembangkan nilai-nilai yang baik ini akan membuat kita efektif dan produktif dalam hubungan dengan Kristus. Kewajiban menguduskan hari Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini sama nilainya dengan memelihara dan merawat hidup saleh, atau merawat dan memelihara hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup saleh di tengah kemajuan zaman adalah sebuah tantangan. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa hidup saleh atau hidup kudus di zaman sekarang merupakan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin hidup kudus di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kejahatan dan kerusakan moral. Tetapi pembacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang percaya bisa hidup saleh atau hidup kudus. Sebab hidup kudus atau hidup saleh adalah suatu kehidupan yang mewujudkan karakter Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang-orang percaya bisa menjalankan hidup saleh? Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua alasan mengapa orang-orang percaya dapat hidup saleh. Alasan yang pertama adalah karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Hal ini dapat kita baca dalam ayat yang ketiga, berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Orang-orang percaya diingatkan kepada kekayaan rohani yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya dengan cuma-cuma, sehingga mereka dapat hidup saleh. Segala keperluan yang dibutuhkan untuk hidup saleh telah Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Alasan yang kedua adalah karena Allah telah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan sangat besar untuk hidup saleh. Dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menganugerahkan maksudnya adalah melengkapi. Sehingga Allah bukan saja memberikan segala sesuatu yang berguna, tetapi melengkapi dengan janji-janji yang berharga dan sangat besar, agar umat yang dikasihinya dapat hidup saleh. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat peduli, sungguh-sungguh peduli akan pertumbuhan rohani anak-anaknya, sehingga ia memberikan semua kelengkapan dan kebutuhan untuk hidup saleh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang percaya mewujudkan hidup saleh itu? Hidup saleh atau hidup kudus dapat dijalankan oleh orang-orang percaya dengan mengembangkan 7 sifat baik yang dimiliki oleh Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita baca dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Di sana disebutkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Hal ini dalam ayat 5 menunjukkan bahwa kita harus memberikan respon yang sangat serius, karena Allah juga sangat peduli atau sangat serius. Kita diperintahkan untuk menunjukkan sifat-sifat ini dengan sungguh-sungguh berusaha. Apabila kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita dapat menjadi orang-orang yang menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah. Sifat-sifat kesalehan tersebut tentu tidak tumbuh secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun untuk mengembangkannya. Kita harus terlibat aktif dan sungguh-sungguh berusaha secara maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keuntungan apa yang dapat kita miliki ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup saleh? Ada keuntungan yang dapat kita raih, ada keuntungan yang dapat kita miliki sesuai dengan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yang pertama adalah kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang bertambah sempurna
dalam perilaku hidup akan mengakibatkan pengertian, pengetahuan, dan pengenalannya akan Kristus semakin matang. Keuntungan yang kedua adalah kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tetap kokoh dalam kesalehan akan disambut dengan penuh hormat dalam kerajaan Allah. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan ayat 56. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kepada kita, ada dua pesan yang sangat berharga untuk kita renungkan dan gumuli bersama, khususnya dalam menyikapi situasi terkini. Yang pertama adalah hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup yang sungguh-sungguh hidup, bukan hidup yang sembarangan atau hidup yang tidak bermakna. Karena Yesus Kristus telah mengubahkan kita menjadi ciptaan baru. Karena Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh untuk bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, dalam situasi yang penuh ketegangan dan kengerian hari ini, Allah sedang menunjukkan keadilannya. Yakinilah, peristiwa kehidupan saat ini adalah menjadi bagian dari cara Allah memurnikan hidup beriman kita. Mungkin selama ini terlalu banyak pegangan hidup kita. Misalnya kekayaan, uang, jabatan, kuasa, orang tua, anak-anak, dan masih banyak lagi. Dan kita cenderung melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kita dapat melihat bukti bahwa semua itu tidak dapat diandalkan. Untuk itu, berpalinglah kepada Tuhan dan percayalah kepada kuasa-Nya. Ingat, Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Berusahalah hidup saleh, seraya menantikan keadilan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Sungguh mengingatkan kami agar kami dapat memelihara dan merawat kehidupan saleh dan hidup kudus yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu menguduskan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu Bapa, ingatkan kami akan kekudusan dan kesalehan, agar kami dapat merawat dan memeliharanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Untuk itu terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.